Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Aziz di hari yang sama, di waktu yang sama, dan dengan pelajaran yang sama. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada halangan suatu apapun, dan semoga semuanya tetap semangat. Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah dulu. Semoga apa yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada siang hari ini tema yang akan kami bahas adalah mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana membuat hidup lebih mulia. Semuanya siapkan buku, siapkan pulpen yang akan digunakan untuk mencatat apa yang akan saya sampaikan nanti. Catatannya nanti akan saya nilai di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga dimengerti. Baik, tanpa berpanjang lebar, marilah kita mulai mengenai rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dalil mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana. Pertama adalah surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya adalah, dan hamba-hamba Tuhan yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil, dalam artian orang-orang bodoh, menyapa mereka, mereka orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati tadi membalas sapaan dari orang jahil tersebut dengan mengucap kata-kata yang mengandung keselamatan. Itulah ciri-ciri orang yang rendah hati. Secara umum, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berjalan di atas buminya Allah dengan rendah hati, yaitu ketika orang-orang tersebut dicela, dicaci, dan dihina oleh orang-orang yang bodoh, musuh mereka. Orang-orang yang berjalan tadi itu membalas mereka dengan doa, dengan keselamatan. Jadi cacian, hinaan, dan makian dibalas dengan doa keselamatan. Itulah ciri dari orang yang mempunyai sifat rendah hati. Lawan kata rendah hati adalah sombong. Jadi orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, lawan katanya adalah orang yang berjalan di atas bumi dengan sombong, dengan keangkuhan, dengan takabur. Itulah lawan dari rendah hati atau tinggi hati. Kemudian selanjutnya dalil mengenai rendah hati, hemat, dan sederhana adalah Quran surat Al-Isra juz 15 ayat ke-27. Dalilnya adalah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya adalah sesungguhnya pemboros-pemboros itu atau orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara dari setan. Dan setan itu adalah makhluk Allah yang sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi mubazir ini merupakan lawan kata dari hemat. Mubazir sama artinya dengan boros. Jadi ayat ini, surat Al-Isra ini berbicara mengenai rendah hati yang diambil dari innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi lawan kata rendah hati adalah boros. Lawan kata hemat adalah boros, mohon maaf. Jadi orang-orang yang boros, orang-orang yang suka menghambur-hamburkan uang mereka, yang suka menghamburkan kekayaan mereka itu merupakan saudara-saudara dari setan. Jadi teman-teman semua, janganlah boros. Jangan sering menghabiskan uang jajan hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Kalau bisa ditabung, hemat untuk kedepannya agar hidup kita lebih mulia. Itulah dalil mengenai hemat. Jadi lawan kata hemat adalah boros, dan boros adalah saudara setan. Otomatis orang yang hemat itu tidak bersaudara dengan
setan. Yang bersaudara dengan setan adalah orang-orang yang boros. Nah, itulah dalil mengenai perilaku hemat, bahwa mubadir ini atau orang-orang yang boros ini merupakan saudara-saudara dari setan. Baik, selanjutnya adalah ilmu tajwid tentang mat. Jadi, mat adalah bacaan yang dibaca panjang. Mat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu mat asli atau mat tabi'i. Yang kedua adalah mat turunan atau mat far'i. Mat adalah bacaan Al-Quran yang dibaca panjang, entah dibaca panjang 2 ketukan, entah 3 ketukan, 4 ketukan, 5 ketukan, atau bahkan 6 ketukan. Atau dalam bahasa mat disebut harokat. Mat turunan ini atau mat far'i itu dibagi menjadi pertama mat wajib muttasil. Yang kedua adalah mat jaiz munfasil. Yang ketiga mat arid, dan yang keempat adalah mat iwad. Jadi mat turunan atau mat far'i itu dibagi menjadi 4. Setelah tadi berbicara mengenai Al-Quran, maka sebelum membahas mengenai isi lebih lanjut, kita bahas terlebih dahulu mengenai ilmu tajwid, sekedar menjadi penambah biar kita tidak lupa terhadap bacaan-bacaan yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian kita kupas satu persatu. Mat tabi'i atau mat asli, yaitu apabila ada harokat fathah diikuti dengan alif, dhammah diikuti dengan wawu, dan harokat kasroh diikuti dengan ya. Seperti contoh lafadz bi'ibadihi laminal mursalina fahum muqmahuna. Itulah mengenai contoh dari mat tabi'i. Jadi ketika ada harokat fathah diikuti dengan alif, harokat kasroh diikuti dengan ya sukun, harokat dhammah diikuti dengan wawu, itulah mat tabi'i. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Bi'ibadihi laminal mursalina fahum muqmahuna, itulah mat tabi'i. Yang kedua adalah mat wajib muttasil. Apabila ada mat tabi'i atau mat asli diikuti hamzah dalam satu lafadz. Seperti contoh ini lafadz idza jaa nasrullahi wal fath. Lafadz jaa pada harokat jim diharokati dengan fathah. Nah, pada harokat jim ini terdapat semacam lambang seperti ini, seperti alis. Lah, itulah mat wajib muttasil apabila setelah harokat fathah atau setelah alif itu ada hamzah dalam satu lafadz. Seperti lafadz idza jaa nasrullahi wal fath. Cara membaca mat wajib muttasil itu ada 6 harokat atau 6 ketukan. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath, 6 ketukan atau 6 kali diketuk. Lalu secara kira-kiranya panjangnya itu 6 ketukan atau 6 harokat. Itulah mat wajib muttasil. Di mana ada mat tabi'i, yaitu ada harokat fathah bertemu dengan alif, kemudian ada lambang seperti alis, dan setelah itu ada lafadz hamzah dalam satu lafadz. Lafadz jaa itu hamzah satu lafadz dengan lafadz jim. Lah, maka itu dibaca mat wajib muttasil. Selanjutnya adalah mat jaiz munfasil. Apabila ada mat tabi'i atau mat asli diikuti hamzah dalam satu lafadz, dalam beda lafadz, salah ketik ini. Seperti contoh wala antum. Ini maaf, salah ketik, ini dalam beda lafadz, bukan satu lafadz. Jadi lafadz lam ada alif setelahnya. Kemudian dalam harokat lam ini ada lambang seperti alis. Nah, kemudian setelah lafadz la ini ada lafadz hamzah dalam beda kalimat. Nah, itu namanya mat jaiz munfasil. Dibacanya berapa ketukan? Dibaca 5 ketukan atau 5 harokat.
itulah mad jaiz munfasil. Jadi ketika ada mad tabi'i dalam lafadz ini adalah la, ada huruf lam yang berharokat fathah diikuti dengan alif, kemudian ada lambang seperti alis, kemudian setelah lafadz la diikuti dengan hamzah di lain lafadz, di lain kalimat. Itulah namanya mad jaiz munfasil. Bedanya apa dengan mad wajib mutasil? Kalau mad wajib mutasil antara hamzah dengan mad tabi'i atau dengan lambang panjangnya dalam seperti alis itu dalam satu kalimat, sedangkan mad jaiz munfasil antara mad tabi'i dengan hamzah itu di beda atau berbeda kalimat atau berbeda lafadz. Itulah perbedaan secara sekilas mengenai mad jaiz munfasil dan mad wajib mutasil. Yang selanjutnya adalah mad arid. Apabila ada mad tabi'i atau mad asli diikuti wakof atau di akhir ayat, seperti contoh iyyaka nasta'inu, seperti lafaz dalam Al-Fatihah. Di sini ada harakat kasrah dalam huruf ain diikuti ya sukun dalam satu ayat. Ini ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya mad arid. Jadi ketika ada mad tabi'i harokat kasrah diikuti dengan ya yang berada di akhir kalimat atau yang berada di akhir ayat atau yang diikuti dengan wakof. Kemudian cara membacanya adalah boleh 2, boleh 4 atau 6 ketukan. Jadi bisa memilih. Kalau nafasnya kuat bisa 6 ketukan, kalau nafasnya tidak kuat ya boleh 2 atau boleh 4 ketukan. Itulah mad arid. Yang terakhir adalah mad iwad. Mad iwad adalah apabila ada huruf fathah tanwin terletak pada wakof atau pada akhir kalimat. Seperti contoh pada surat Al-Nasrah, fa inna ma'al usri yusra. Jadi ya yusra ini akhir ayat, ada harokat fathah tanwin diikuti dengan alif yang terletak di akhir ayat. Dibacanya 2 ketukan atau 2 harokat. Itulah mad iwad. Jadi itulah tadi penjabaran mengenai lafaz-lafaz mengenai tajwid bagian mad. Kemudian selanjutnya adalah makna rendah hati, hemat, dan sederhana secara umum. Rendah hati merupakan sebuah sifat di mana kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Kita selalu merasa bahwa diri kita itu tidak lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Itulah rendah hati secara umum. Kemudian hemat dan sederhana merupakan dua sifat yang saling berkaitan. Hemat mengajarkan untuk tidak boros sehingga bisa menjadi manusia yang sederhana. Itulah hemat, dan sederhana merupakan satu kesatuan yang membentuk sebuah sifat yang mulia. Kemudian ketika rendah hati ditambah dengan hemat dan kemudian menjadi sederhana, maka akan menghasilkan manusia yang berakhlak mulia. Di mana kedua hal ini merupakan sifat yang harus diterapkan agar bisa menjadi manusia yang berakhlak mulia. Baik, sekian materi dari saya. Saya harap semuanya mencatat apa yang sudah saya jelaskan tadi dalam sebuah buku. Di dalam buku tersebut ditulis babnya dan tanggalnya, kemudian catatan secara ringkas. Untuk tugas-tugasnya, pertama adalah mencatat apa yang sudah diterangkan di video ini. Catatan akan dinilai secara acak di pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang kedua, kerjakan tugas yang ada di Google Form. Linknya akan saya share atau saya bagikan besok hari Senin di grup kelas masing-masing. Yang ketiga, tugas PAI tidak ada yang dikumpulkan di sekolahan. Sekali lagi, tidak ada yang dikumpulkan di sekolahan kecuali bagi siswa yang tidak bisa memiliki akses internet sehingga tidak bisa mengakses tugas yang ada di Google Form. Yang kedua, tugas dikumpulkan di sekolahan apabila nanti saya memberikan instruksi. Misalkan pertemuan kapan, saya beri instruksi kepada kalian semua untuk mengumpulkan tugas-tugas yang sudah saya berikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.